Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fajria Piri dari Pendidikan Agama Islam kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat fardu dan syarat-syaratnya. Nah, apa saja sholat fardu dan syarat-syaratnya? Maka tonton video saya ya. Baiklah, sholat fardu dan syarat-syaratnya. Jadi teman-teman, sholat itu adalah rutinitas, dimana rutinitas yang sudah kita lakukan ya 5 kali dalam sehari. Pasti insya Allah kita sebagai seorang muslim itu pasti melakukan rutinitas ini. Nah, apa sih arti dari sholat itu? Jadi sholat ini merupakan rukun Islam kedua. Nah, setelah syahadat, sholat. Berarti setelah kita syahadat, berarti kita sudah diwajibkan untuk mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Nah, secara bahasa sholat itu artinya adalah doa. Sementara menurut istilah, sholat ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, dan harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam sholat itu sendiri. Jadi sholat itu diambil dari kata al-sholah yang artinya al-sholah atau sholat, atau yang artinya adalah hubungan. Nah, karena dalam mendirikan sholat, pada dasarnya roh seseorang itu sedang berhubungan atau berinteraksi dengan Tuhannya, sehingga pada saat sholat itu hati kita akan merasa lebih tenang. Nah, di dalam sebelum melaksanakan sholat itu ada sunnah-sunnah yang harus dikerjakan atau sunnah-sunnah sebelum sholat itu sendiri. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu sunnah yang harus dilakukan sebelum sholat, yaitu azan, iqomah, dan membatasi tempat sholat. Membatasi tempat sholat di sini artinya adalah, nah, saat kita membentang sajadah atau tempat sujud, maka tempat sujud kita itu kita beri batasan dengan dinding atau dengan tongkat ataupun dengan garis. Apa tujuannya? Tujuannya agar saat kita mendirikan sholat itu tidak ada yang lewat di depan kita, atau tidak ada yang lewat di depan orang yang sedang sholat, karena lewat atau berjalan di depan orang yang sedang melaksanakan sholat itu adalah haram ya. Nah, jadi ada sholat fardu. Sholat fardu sendiri itu ada berapa? Ada 5 waktu. Nah, sholat fardu itu adalah sholat yang dimana sudah ditentukan waktunya. Jadi sholat fardu ini wajib, ini adalah fardu ain, ini adalah sholat yang sudah ditentukan waktunya. Ada 5, yaitu ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103 ya. Jadi sholat fardu itu adalah sholat yang sudah ditentukan atau sudah ditetapkan waktunya, dimana saat kita meninggalkannya maka akan jatuh dosa besar untuk kita. Jadi kita harus berusaha untuk selalu melakukan sholat 5 waktu dan dilengkapi dengan sholat sunnah lainnya. Nah, sholat 5 waktu yang wajib ini kita harus melaksanakan, usahakan di awal waktu saat. Nah, jadi dalam melaksanakan sholat itu sendiri teman-teman, itu ada syarat. Ada syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan sholat atau dalam mendirikan sholat itu ada syarat. Nah, syarat ini terbagi menjadi 2 syarat. Nah, ada syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Apa saja syarat wajib? Syarat wajib saat kita ingin melaksanakan sholat.
Yang pertama, syarat yang pertama adalah Islam. Jadi setiap muslim mukmin, setiap orang mukmin yang sudah balik dan berakal, yang sudah bersyahadat, itu diwajibkan untuk mendirikan sholat. Jadi sholat yang pertama, syarat sholat yang pertama itu harus beragama Islam. Kalau orang yang orang kafir atau orang yang non Islam itu dia tidak diwajibkan untuk mendirikan sholat, karena dia belum dibebankan atau dia belum diwajibkan untuk mendirikan sholat, karena dia masih kafir, dia belum percaya dengan ajaran-ajaran yang Islam ajarkan. Nah, itu adalah syarat pertama. Syarat kedua yaitu suci dari haid, kotoran, dan nifas. Jadi selain Islam, setelah Islam, kita syarat yang pertama kita harus pastikan kita ini muslim. Nah, kalau muslim itu harus menjalankan sholat, atau Islam dia harus menjalankan sholat. Yang kedua itu suci dari haid, kotoran atau dan nifas ya. Jadi kita harus memastikan nih kita saat mengerjakan sholat kita nih suci dari haid dan nifas. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa kita ini dalam keadaan yang suci. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu berakal. Berakal ini adalah orang yang masih bisa membedakan antara yang mana yang baik dan mana yang buruk. Ini dia adalah salah satu syarat wajibnya untuk melaksanakan sholat. Orang yang tidak berakal itu dia tidak diwajibkan sholat seperti orang gila. Nah, orang gila itu dia tidak dibebankan hukum apa-apa, termasuk juga sholat. Dia tidak diminta pertanggungjawaban saat dia tidak diminta untuk mengerjakan sholat. Karena apa? Karena akalnya, nikmat akalnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu balik dan dewasa. Syarat yang keempat yaitu balik dan dewasa. Jadi kita merasa, kalau kita seorang mukmin merasa bahwa kalau kita sudah balik dan berakal, balik dan dewasa ya, maka kita harus segera untuk melaksanakan sholat ya. Perintah melaksanakan sholat ini wajib ya. Terus syarat yang kelima, syarat wajib yang kelima yaitu telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah SAW kepadanya. Nah, jadi saat kita sudah karena setiap hukum dari segala sesuatu itu adalah awalnya mubah sampai wahyu atau perintah Allah turun untuk memerintahkan, maka sesuatu itu akan menjadi wajib untuk dikerjakan dan juga akan menjadi haram jika dilarang. Nah, jadi kalau sudah sampai kepada kita dakwah tentang sholat, maka kita harus segera untuk melaksanakan sholat jika sudah memasuki waktunya. Nah, syarat yang keenam yaitu yang terakhir yaitu terjaga. Artinya bahwa kita dalam keadaan sadar, maka di situ kita diwajibkan untuk sholat. Nah, itu adalah beberapa syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, yaitu ada 6 tadi ya. Yang berikut yaitu ada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu ada seperti yang sudah dijelaskan tadi, tetapi di sini dia ada 5 syarat. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi saat kita ingin mendirikan sholat nih, kita harus memastikan dulu nih kita nih dalam keadaan suci dari hadas maupun najis ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, yang kedua yaitu kita memastikan bahwa pakaian, badan dan tempat yang akan kita gunakan untuk mendirikan atau melaksanakan sholat ini dalam keadaan suci, bersih dari najis. Syarat yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat ini,
menutup aurat. Nah, ada aurat perempuan dan aurat laki-laki. Jadi bagi kaum laki-laki, aurat yang harus aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai ke lutut ya. Nah, itu adalah aurat dari laki-laki. Kalau aurat bagi perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu dalam sholat itu, jadi kita kalau dalam sholat kita harus memastikan nih aurat kita ini tertutup dengan rapat atau tidak. Pakaiannya jangan menerawang, pakaiannya jangan kotor. Jadi harus benar-benar kita pastikan bahwa aurat kita ini seluruhnya tertutup dengan baik. Nah, syarat sah yang keempat yaitu mengetahui waktu sholat telah tiba. Jadi saat kita sudah mengetahui nih waktu sholat sudah tiba, maka disitulah kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut itu mengenai kita, kena sama kita gitu loh. Maksudnya harus segera melaksanakan sholat apabila waktunya telah tiba. Jadi kalau waktunya belum tiba, kita belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat tersebut. Misalnya saat kita ingin menjalankan sholat zuhur ya, contohnya seperti itu, tetapi orang belum 5 menit atau 2 menit lagi nih, padahal belum azan, tapi kita ingin langsung melaksanakan sholat, itu tidak boleh ya. Jadi saat kita mendengarkan bahwa azan, di mana azan berkumandang, nah disitulah kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, syarat yang kelima yaitu adalah menghadap ke kiblat. Jadi kita harus pastikan nih saat sholat nih kita menghadap ke kiblat. Jadi harus benar-benar posisi kita tuh adalah menghadap ke kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat ya teman-teman. Jadi seperti itu adalah syarat sah dan wajibnya, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat 5 waktu sholat fardu ya. Jadi selain syarat ada juga rukun dari sholat. Nah, rukun sholat baiklah teman-teman. Jadi rukun sholat atau syarat-syarat atau langkah-langkah yang harus dipenuhi saat melaksanakan sholat itu. Jadi dalam melaksanakan sholat itu sendiri ada rukunnya. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu ada niat. Jadi sebelum kita melakukan sholat maka kita harus benar-benar niat. Niat itu yaitu menyengaja untuk mengerjakan sebuah ibadah, di mana kita melakukan ibadah itu harus niatkan karena lillahi ta'ala, karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari teman-teman kita ya. Ya, jadi pertama itu adalah niat. Nah, niat contohnya seperti niat sholat subuh. Nah, usolli fardhu subhi raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi kita sebelum melaksanakan sholat itu kita ada niat. Niat itu yaitu tadi menyengaja untuk melakukan sebuah ibadah. Itu adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bagi orang yang kuasa. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat-sangat memudahkan bagi penganutnya, bagi pengikutnya. Islam itu tidak memberatkan kita. Jadi saat ingin melaksanakan sholat, jika kita tidak bisa berdiri maka kita dianjurkan untuk duduk saja dalam melaksanakan. Mungkin karena kita sakit maka kita dianjurkan untuk duduk saja dalam melaksanakan sholat, ataupun kalau tidak sanggup duduk juga maka kita dianjurkan untuk berbaring. Nah, jika berbaring pun tidak bisa maka kita harus melakukannya dengan isyarat. Nah, itulah Islam. Jadi Islam tuh sangat memudahkan kita dalam mengerjakan sholat. Jadi dia tidak memberatkan kita. Jadi berdiri bagi orang yang kuasa atau mampu. Nah, yang ketiga yaitu takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar ya. Jadi seperti itu. Jadi di dalam sholat itu kita harus membaca takbiratul ihram.
Nah, yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, setelah yang ketiga yaitu membaca surah Al-Fatihah, yang keempat tadi membaca surah Al-Fatihah, yang kelima yaitu ruku serta tumanina, diam sebentar ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini posisi ruku. Nah, ini ya, seperti ini ya posisi rukunya. Jadi teman-teman, ruku itu sekurang-kurangnya seperti ini. Jadi kita memastikan bahwa saat ruku itu posisi badan kita, punggung kita ini rata gini, dia rata. Jadi istilahnya kalau kita taruh gelas di atas punggung kita, maka gelas itu tidak akan terjatuh, jadi rata. Jadi tidak boleh seperti ini, tidak boleh mengangkat leher, tapi rata gitu punggung kita. Nah, saat ruku. Nah, dan juga saat jadi yang kelima, yang keenam yaitu i'tidal serta tumanina. I'tidal yaitu artinya berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca Al-Fatihah. Jadi setelah kita ruku tadi kan, kita berdiri tegak beberapa menit membaca doa. Nah, setelah itu baru kita sujud. Nah, sujud ini sekurang-kurangnya adalah meletakkan dahi ke tempat sujud. Jadi sekurang-kurangnya tuh dahi kita ini Nah, jadi teman-teman, setelah tidak barulah kita melakukan sujud. Nah, sujud ini sekurang-kurangnya itu yaitu jidat kita ini harus menempel kepada tempat sujud. Nah, jadi ada 7 anggota sujud yang harus menempel kepada tempat sujud itu sendiri. Yang pertama yaitu jidat kita ini harus menempel kepada tempat sujud. Nah, terus telapak tangan kita yang kanan dan kiri, lutut kita, dan juga ujung kaki kita ini harus menempel kepada tempat sujud. Itu adalah 7 anggota sujud yang harus terkena atau mengenai tempat sujud. Kita harus benar-benar memastikan bahwa 7 anggota tubuh ini, 7 anggota sujud ini mengenai tempat sujud. Nah, sujud itu sekurang-kurangnya seperti ini ya. Jadi kita memastikan bahwa saat sujud itu punggung kita ini harus rata gitu. Jangan seperti muntah gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa benar-benar menempel kepada 7 anggota sujud itu, menempel kepada tempat sujud. Nah, sujud ini hendaknya posisi mengungkit atau punggung kita lebih tinggi daripada posisi kepala. Jadi punggung kita itu harus lebih tinggi daripada posisi kepala kita. Serta yang terakhir yang ke-8 yaitu duduk di antara 2 sujud serta tumanina. Duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 yaitu duduk tahiyat akhir. Setelah kita sujud nih, sujud pertama, maka kita duduk lagi, posisi duduk, kita duduk lagi. Setelah itu kita membaca doa setelah sujud. Saat duduk itu kita membaca doa. Nah, setelah itu kita lakukan sujud untuk yang kedua kalinya. Yang ke-10 yang ke-9 yaitu duduk akhir, yaitu setelah itu membaca tasyahud akhir. Nah, teman-teman sudah hafalkan doa atau nafas dalam tasyahud akhir itu, tahiyat akhir itu. Dan juga setelah tahiyat membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu membaca ialah ketika duduk akhir sesudah membaca tahiyat akhir. Memberi salam yang pertama ke kanan,
dan yang kedua memberi salam ke kiri. Nah, setelah itu kita harus menertibkan semuanya, itu kita harus benar-benar tertib dalam melaksanakan sholat. Jangan kita sujud dulu, kita belum ada niat nih tapi langsung sujud, langsung ruku, atau enggak ruku tapi langsung sujud. Nah, itu tidak boleh. Kita harus benar-benar tertib dalam melaksanakan sholat tersebut. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.